Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan dari Fakultas Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya ingin membaca cerpen yang berjudul Kolak karya Teguh Afandi. Seolah selama setahun disembunyikan dan hanya dilontarkan saat Ramadan, kolak melimpah ruah sepanjang hari-hari puasa. Meskipun misterius, kurma yang mendadak melimpah di swalayan modern hingga pasar tradisional masih masuk nalar. Meski bermula dari tanah Persia, nyatanya sebulan menjelang puasa hingga pasca lebaran, kurma mudah sekali ditemukan. Bersama hadis cara Nabi berbuka. Buah pokok poenik Deatifera lantasan mendunia. Lantas, bagaimana dengan kolak? Tak ada ulama, kiai, ustadz, atau wali menyahikan bahwa kolakku dapat khusus saat Ramadan. Tapi, semua seperti sepakat kolak hanya enak dimakan saat buka puasa. Pun di meja makanku semenjak hari pertama Ramadan, menu kolak selalu hadir menyapa kehampaan perut setelah seharian menahan lenggang lapar dan gersang dahaga. Bisa-bisa lebaran nanti aku kena diabetes, sindirku. Indit menuang sambal kacang dan sambal kecap di mangkuk terpisah untuk pelengkap satai ayam dan satai kambing. Senyumnya mengembang rembulan tanggal 5. Tipis, manis, dan menyeruntuh segala jenis hitam. Yang praktis, katanya. Gula dik, gula. Ku coba melontarkan sanggahan. Aku sebenarnya tidak bosan dengan hidangan kolak Indit. Begitu-begitu saja. Tapi tidak enak juga. Namun, jikalau Indit membuka kesempatan masakan lain sebagai hidangan iftar, bisa jadi cintaku pada kolak akan semakin mengental. Seperti santan, cinta terlalu saban hari bisa-bisa luntur tanpa disadari. Dijamin, kolak-kolak kemarin tidak membuat kadar gula naik, jawab Indit. Tangannya terus fokus pada meja bak lautan makanan. Enggak bagaimana, kolak saban sore manis begitu, tukasku. Karena mas minumnya di dekat orang paling manis sedunia. Jadi semuanya terasa manis. Nada bicara Indit genit. Meski berulang kali kusindir, Indit masih saja menyajikan semangkuk kolak berisi ubi jalar, kolang-kaling, pisang, dan sesekali ditambah labu kuning. Dalam benakku pernah berprasangka jangan-jangan Indit baru bisa memasak minuman ikhtiar kolak saja. Menurutku itu wajar karena Indit bukan tipe wanita dapur semenjak masak. Baru saat ku boyang ke perumahan Casa Grand, Indit mau tidak mau belajar bercumbu dengan perkakas dapur dan bumbu. Maka, bila Indit hanya mampu menyajikan semangkuk kolak sebagai hidangan pembatal puasa, menurutku itu suatu kewajaran. Namun, nyatanya tidak. Beberapa hari setelah kusindir, Indit membuat es kelapa muda dengan sirup koko panda. Merah menggoda. 2 gelas besar dihidangkan. Sejenak kemudian, Indit kembali keluar dengan nemu puasa andalan, semangkuk kolak. Kolak lagi. Ini sudah bikin kelapa muda. Tetap harus ada kolak di meja, Mas. Siapa yang mau makan? Ya dimakan saja toh. Kolaknya tidak buruk-buruk amat. Segelas es kelapa muda memang habis. Lantas dilanjut meraih semangkuk kolak yang begitu ajaib ludes masuk perutku yang kosong.
Benar bila dikata orang, berpuasa bisa jadi monster saat berbuka. Kamu mahir sekali membuatnya. Sendawaku menguasai luasan meja makan, Indit menyerengai. Bukan, Indit tidak membuatnya. Itu Indit beli di burus di... Indit membereskan mangkuk piring yang kehabisan penghuni. Kalau beli, mengapa selalu kolak? Bukan hanya beli, tapi memberi rezeki. Aku menegangkan kepala ke kiri menatap wajah yang seolah lembab oleh kesejukan. Mas, kalau pulang kantor, sekali-sekali perhatikan di permukaan perumahan kita. Indit berhenti sejenak. Membawa tumpukan perabot kantor ke dapur, pikiranku mencoba mencungkil-cungkil ingatan saat melewati muka perumahan gerbang bertulisan Perumahan Casa Grand. Bercetak besar. Di atas tembok cat kuning pastel. Lalu patung seekor kuda sembrani yang dari sayap-sayapnya menyemburkan air mancur. Tidak ada hal istimewa sekuat aku memanggil semua memori. Di ujung sana, saban sore ada janda tua. Beras di berjualan kolak. Memang tidak ada yang membeli. Indit menggeleng. Seharusnya rezeki kolak di Ramadan semanis kuahnya. Indit mendesah. Padahal rasa kolaknya tidak buruk-buruk amat. Santannya tidak encer. Gulanya tidak gula biang. Isinya juga lumayan banyak. Mengapa tidak laku terjual? Indit lagi-lagi menggeleng, tidak mengerti. Dalam hati aku berjanji, esok saat pulang kantor, saat memasuki gerbang Casa Grand, akan kupelankan mobil memperhatikan kios kolak Bu Rasdi yang dimaksud Indit. Sekedar ingin membenarkan aneka prasangka yang serta-merta merimbun di kepala. Kira-kira 100 langkah, aku menyaksikan sebuah kios kecil terpa angin dan sengat matahari. Bukan kios, hanya sebuah meja kecil dan 2 buah periuk ukuran besar berjejer dan bisa aku pastikan berisi kolak. Bu Rasdi dengan bocah berusia 5 atau 6 tahun membebek kemana saja dia bergerak. Wajan cukup besar di atas kompor minyak ditutupi kardus, menghalau angin, menggoyak kobar api. Dengan tangan Bu Rasdi mengambil adonan gorengan lalu mencemplungkan ke dalam minyak panas. Ternyata selain menjual kolak, Bu Rasdi menjajakan gorengan hangat. Pantas tidak laku, simpulku. Menyaksikan bagaimana orang-orang khususnya penghuni Casa Grand yang kebanyakan pengusaha dan anggota dewan berniat membeli makanan yang disajikan sembarangan. Gorengan dibiarkan terjemah debu tanpa serbet atau koran penutup. Kolak-kolak disontak begitu saja di dalam jumbo besar. Dan tangannya, duh! Ini persoalan utama. Tangan entah telah mendarat di mana saja, begitu saja mengambil adonan gorengan, memasukkan dalam minyak mendidih, membalik, dan tanpa cuci tangan, lantas mengambil beberapa sendok kolak untuk dibungkus plastik. Dengan dagangan ala kadarnya demikian, Bu Rasdi seharusnya berjualan di pinggir jalan raya atau komplek perumahan kampung, atau sebaliknya. Bila tetap ingin menjajakan panganan di perumahan selit perumahan Casa Grand, segoyanya memakai cara yang lebih bersih, higienis, agar menarik minat penghuni Casa Grand. Diam-diam
Aku mulai membayangkan hal-hal kotor dari kolak Bu Rasdi yang saban buka disajikan Indit. Sudah aku akan berhenti makan kolak, tapi aku tetap bangga kepada Indit yang membeli. Tidak hanya untuk urusan perut saja, Indit juga memikirkan Bu Rasdi. Seorang wanita yang ku ketahui bernama Bu Karin, sekretaris perumahan negara, mendekati kios Bu Ras dengan masih mengenakan blazer kantor. Bu Karin memiliki jiwa sosial berupa Indit. Bu Karin pasti merasa tak enak menyaksikan kolak Bu Rasdi tidak laku. Rasa iba mengalahkan nafsu ingin makan. Beberapa menit kemudian, mendekati pukul 4:30 petang, banyak ibu-ibu mendekati kios Bu Rusdi. Beberapa sudah membawa mangkuk atau rantang masing-masing. Saat mendekat, tangan ibu-ibu yang dilingkari gelang emas cincin memilih sendiri gorengan yang hendak dijadikan menu iftar. Aku tersenyum. Ternyata di perumahan elit sekalipun jiwa orang menolong masih tumbuh. Membeli gorengan dan kolak yang sudah pasti terlihat tidak higienis dan murahan demi memberi rezeki orang lebih susah. Juga bersyukur Bu Rusdi bisa menjual dagangan dan membawa uang untuk kebutuhan Ramadan. Tidak apa-apa Indit, kalau setiap hari kamu membeli kolak demi membuat janda tua itu punya rezeki. Apalagi kalau semua ibu-ibu dan casagram membeli kolak itu dan kamu tahu, bisa jadi omongan. Toh tidak saban hari. Gumanku seolah sedang berhadapan dengan Indit dan tersenyum renyah setiap kali kekeluhkan soal kolak. Seperti biasa di salah satu akhir pekan, penghuni Casagran mengadakan buka bersama. Kebetulan Bu Karin tahun ini mendapatkan jatah sebagai tuan rumah. Dari semua penghuni yang aktif dalam perkumpulan, kemungkinan besar akan datang hanyalah 15 rumah. Maklum semua orang sibuk. Aku dan Indit mengkhususkan datang karena Pak Dirma suami Bu Karin adalah atasanku. Di halaman Bu Karin, mobil mengkilat berjajar rapi memanjang hingga tepi jalanan Casagran. Aku gegas bergabung dengan bapak-bapak yang asik berbincang. Sesekali tawa menguat di tengah pembicaraan. Indit langsung dalam untuk urusan perempuan. Pak Dirma pejabat eselon 3 mendominasikan pembicaraan yang lain. Takzim menyimak sekali menahi topik hangat, lebih-lebih di bulan puasa ada melonjak harga bahan makan. Sebenarnya penghuni Casagran tidak pernah memodelkan walau harga sembako melonjak terlampau tinggi. Menu meja makan tetap sama. Namun sesekali orang-orang Casagran butuh membicarakan kondisi sosial agar ditodong wartawan dan dijadikan narasumber seminar tidak duduk. Dari persoalan harga komoditas yang merangkak di bulan puasa, pembicaraan meloncat ke kasus-kasus pemalsuan bahan makan. Pada saat itulah Bu Rasdi masuk pagar rumah dan membawa rantang dan periuk besar. Ku yakin itu berisi kolak pesanan Bu Karin. Apa tidak ada pembuat kolak lain yang bersih dan higienis? Kita tidak tahu dengan bagaimana dia memasak kolak di rumah. Kita juga tidak mengetahui kebagusan bahan dan kebersihan saat mencuci. Pak Dirma menyambung, oh iya, kita akan buka dengan kolak. Kolak kali ini kolak paling enak se-etero Casagran. Saya sendiri sudah cocok dengan rasa kolak ini. Senyum Pak Dirma mereka segar. Liurnya membasahi bibir. Sedang di ujung lidahku kalimat beranak mendadak lenyap. Kalimat yang sejadinya akan menceritakan bagaimana joroknya Bu Rasdi menyiapkan kolak di rumbung lalat dan perik-perik menyisakan kotoran, mengerahkan hitam susah dibersihkan. Ya, mari nanti dicoba. Jawab yang lain. Hampir serempak ku iyakan. Seperti kehadiran kurma yang ajaib, kolak Bu Rasdi memiliki kekuatan magis sebagai hidangan iftar
Gua harus gegas mengganti pendapatku untuk menghormati posisi Pak Dirma. Perkataan memang mudah dipermanis dan dibelokkan sesuai kebutuhan. Ramadan 2015. Teguh Afandi, penulis cerpen yang berjudul Kolak. Sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.